Selamat malam, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Salam sejahtera buat semuanya, dan perlu diingat tetap jaga diri, tetap jaga protokol. Mari kita bersama-sama bersiap untuk masuk dalam panggilan ibadah kita. Mari kita serahkan saudara ibadah kita pada malam hari ini kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus beserta dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali kebersamaan kita malam hari ini dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat nomor 19. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kelima, Tuhanku Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebersamaan kita malam hari ini dituntun dalam sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105 sampai 107. Mazmur 119 ayat 105 sampai 107. Demikian sabda pembimbing kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara, mari kita sambut sabda pembimbing ini dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat 451. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Bila Yesus di tengah keluarga. Mari bersama kita menyiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga,
Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini kembali kami dapat berhimpun dengan keluarga-keluarga milik Tuhan. Dan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami bersehati untuk mensyukuri atas penyertaan Tuhan yang kami terima sampai hari ini. Berkat-Mu memampukan kami untuk terus dapat kami pakai dan kami nikmati sepanjang kehidupan sampai hari ini. Dan biarlah itu akan memberikan semangat bagi kami terus di dalam menyatakan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersama-sama juga haus akan sapaan sabda-Mu yang selalu menuntun kami dan mencukupkan kami serta melegakan kami. Sehingga pada malam hari ini kami bersiap diri untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam perenungan ini Tuhan, kami serahkan segala kelemahan dan juga ketidakmampuan kami untuk menghayati dan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, di tengah-tengah kelemahan kami itu, kami mohon campur tangan dan penyertaan Roh Kudus untuk kami semua beroleh hikmat, supaya setiap sabda yang kami dengarkan pada saat ini akan dapat kami mengerti, supaya kami dituntun diterangi oleh sabda firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami juga untuk terus mencoba menyatakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya keberadaan kami dimanapun akan mampu menjadi berkat. Hamba-Mu yang menjadi perantara untuk menguraikan sabda firman-Mu, kiranya Tuhan juga mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya setiap perenungan yang kami dengarkan pada saat ini hanyalah terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Silahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyimak, saya akan membacakannya demikian. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian bacaan firman Tuhan.
Mari kita sambut dulu saudara dengan pujian NKB 116, bait 1 dan bait yang kedua, siapa yang berpegang. Kita pujikan bait 1 dan 2. Saudara, selamat malam semuanya. Kabar baik, kita berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berusaha untuk hati gembira, supaya kita saat ini tetap dimampukan untuk tetap teguh dan kuat dalam menghadapi berbagai macam hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam kebersamaan kita malam hari ini, firman Tuhan atau perenungan kita berikan judul firman yang terus-menerus memperbarui kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman atau kata firman itu seringkali diartikan atau bersinonim dengan istilah kalam atau kata-kata. Nah, saudara, berbicara tentang firman, tentu kita diajak untuk mampu menghayati, menerima, menghayati, dan mencoba untuk melakukan seturut dengan sabda atau firman itu yang diberikan kepada kita. Tetapi kita diajak untuk saat ini memasuki kehidupan yang real, yang nyata, di mana arus informasi saat ini yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalam kehidupan keseharian kita begitu deras, begitu banyak. Begitu banyaknya arus informasi yang masuk dalam kehidupan kita, memunculkan banyak komen, ya, dan juga tanggapan dari sebagian besar masyarakat. Dan itulah kebiasaan yang seringkali juga kita lakukan, saudara. Kalau kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan satu informasi atau perkataan dari orang lain, kita seringkali lebih cepat berkomentar daripada mendengar. Dan ini, saudara, yang membuat kadang-kadang informasi itu belum lengkap. Sehingga apa yang belum lengkap itu kita berikan tanggapi dengan komentar, dan kita memberikan satu komen-komen yang tidak
sejalan dengan apa yang diberikan kepada kita, maka bisa jadi kita jatuh di dalam kesalahpahaman atau juga kita menjadi salah menanggapi informasi yang masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seiring dengan maraknya informasi yang saat ini melanda kehidupan kita setiap hari, kita diajak bagaimana ketika kita hidup sebagai orang percaya di dalam menyikapi hal-hal yang bernilai iman, teristimewa dengan mencermati bagaimana nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh Tuhan melalui pengajaran dari Alkitab. Bagaimana kita kemudian mencoba untuk melakukan seturut dengan firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu dapat terjadi melalui setiap aktivitas kita sehari-hari. Saudara, tentu hidup kita perlu didasari atau mendasarkan diri di dalam terang firman Tuhan. Karena dengan itulah maka hidup kita akan dituntunnya. Hidup kita akan diberikan kekuatan, diberikan motivasi, diberikan satu semangat, ataupun juga teguran yang kita terima melalui firman Tuhan. Namun kita diharapkan untuk tidak kemudian merasa patah semangat atau sakit hati atau mungkin bersungut-sungut dan seterusnya. Kita diajak untuk mau menerima firman Tuhan itu dengan bijak. Seperti yang pada saat ini menjadi bagian dari perenungan kita. Bacaan kitab Yakobus, saudara-saudaraku, mengisyaratkan sebuah nasihat yang diberikan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya menjadi pendengar yang baik, ya, tetapi menjadi pelaku firman yang baik. Kalau di awal tadi kita seringkali kurang lengkap dalam mendengarkan informasi, menjadi komentator yang baik, tetapi kita diajak bukan hanya menjadi komentator, tetapi menjadi pendengar sekaligus pelaku firman yang baik. Saudara, manakah yang lebih mudah, mendengar atau melakukan? Tentu kita sepakat bahwa aktivitas mendengar itu jauh lebih mudah daripada melakukan. Ada banyak hal yang sudah kita dengarkan dan kita juga mengiyakannya. Kita berniat untuk melakukannya, tetapi kadang berhenti pada pendengaran saja. Atau bahkan apa yang kita dengarkan, kita dapatkan, seringkali dalam istilah pendengaran kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Semuanya berlalu begitu saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat dari kitab Yakobus ini diberikan kepada kita. Paling tidak setiap orang kemudian di dalam kehidupan sehari-hari itu diajak untuk mampu mendengarkan 3 poin penting terkait dengan bagian bacaan kita saat ini. Yang pertama, saudaraku, ditunjukkan di dalam ayat yang ke-19. Saya akan baca ulang, saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, nasihat yang pertama diberikan kepada kita seturut dengan bacaan ayat ini adalah terkait dengan aspek mendengar atau aktivitas mendengar. Aspek mendengar adalah hal yang sangat penting karena kita diperhadapkan pada perkembangan informasi yang harus cepat untuk kita tangkap, yang harus cepat untuk peka untuk kita dapatkan, kita dengar. Aspek mendengar adalah sangat penting apalagi pada saat ini. Begitu cepat orang mencari informasi.
Itu tidak salah, saudara. Tetapi nasihat selanjutnya adalah cepat mendengar namun lambat untuk berkata-kata, dan jikalau informasi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak boleh terburu-buru untuk menanggapinya dengan marah atau emosi. Jadi lambat untuk berkomen dan apalagi marah. Nah, saudara, jika ada orang yang kadang-kadang sedang berbisik-bisik di dekat kita, kadang-kadang seseorang bisa menjadi begitu tersinggung dan marah kepada orang yang berbisik-bisik itu. Ya, kita juga tidak boleh kemudian berpikiran negatif terhadap situasi seperti itu, karena belum tentu apa yang disampaikan itu terkait dengan kejelekan kelemahan kita, ya, terkait dengan sesuatu yang mungkin mengarah kepada kita. Mendengar, saudaraku, ternyata perlu bijaksana. Tidak sekedar mendengar, sehingga menumbuhkan sikap positif. Ya, ketika kita mendengar, kemudian kita melalui proses mencerna, memahami apa yang kita dengarkan itu. Nah, kemudian jikalau informasi itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, maka kita juga perlu bijak bagaimana kemudian melampiaskan dalam tanda kutip. Kalau mungkin kita marah, tetapi marahnya adalah marah dengan bijak, yang membuat apa yang kita terima oleh seseorang itu, kita memberikan satu ungkapan, ya, istilahnya seolah-olah protes, tetapi protes kita, kemarahan kita itu tidak akan menyakiti atau menyinggung orang tersebut. Itu yang pertama, saudara, kita mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Lalu yang kedua, saudaraku, ditunjukkan di dalam ayat 22 sampai 25. Kita dinasihati untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kita dinasihati untuk menjadi pelaksana, pelaku yang melakukan sabda, yang melakukan firman itu. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku yang baik, yang menyatakan. Ya. Mendengar dan melakukan firman adalah langkah pribadi yang bertekun dan mengambil komitmen secara bertanggung jawab. Saudara, kalau kita sudah mendengar, maka ada pesan, mungkin ada sesuatu yang harus kita lanjutkan dari apa yang kita dengarkan itu. Pesan, nasihat, perintah untuk menyatakannya, melakukannya. Berarti aspek mendengar dan juga aspek melakukan itu adalah menjadi sebuah komitmen dari pribadi seseorang. Gambaran-gambaran pada penjelasan ayat tersebut cukup jelas, saudara. Ketika kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab atas apa yang kita terima sebagai bentuk informasi, untuk kita redam atau kita teruskan. Apalagi kalau itu dalam bentuk sabda atau firman Tuhan. Tentu firman Tuhan itu tidak boleh berhenti kepada diri kita sendiri. Firman itu harus menjadi berkat dan harus kita lanjutkan. Saudara, terkait dengan menjadi pelaku firman, inilah, maka seseorang harus memiliki komitmen. Komitmen berarti tidak pernah sakit hati jika diajar, jikalau ditegur, jikalau dinyatakan kesalahannya, dan tidak mengeraskan hatinya, mengeraskan diri jika dihibur dan dikuatkan. Lalu yang ketiga, saudaraku, nasihat dari kitab Yakobus ini adalah untuk beribadah yang murni. Jadi ayat 26 dan ayat 27. Saudara, nasihat ini ketika kita diberikan satu teguran melalui firman Tuhan, ya, kita diajak untuk mengisi setiap aktivitas sebagai bentuk
ibadah kita yang murni. Tidak terlepas dalam konteks bacaan ini bahwa 12 suku di perantauan, di antaranya di situ telah terjadi, telah dipicu oleh ucapan-ucapan yang sia-sia dan ibadah yang tidak murni, serta adanya motivasi-motivasi yang salah di dalam ibadah. Ketika mereka surat ini ditujukan, maka ternyata ada sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan 12 suku di perantauan. Ketika mereka beribadah, mereka memiliki motivasi ingin dipuji, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudaraku, menjadi berkat dengan konsep segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tulus dan ikhlas. Tidak ingin diketahui oleh orang lain, atau tidak ingin dipuji, tidak ingin dialembono. Itu adalah sesuatu yang justru mendatangkan berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini perintah untuk tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku. Artinya bahwa dua-duanya berjalan seiring sejalan. Menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku dari firman Tuhan adalah bagaimana kemudian mengaplikasikan firman itu dalam konteks kehidupan kita sekarang, di mana kita bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam jemaat, kita perlu saling memberikan support dan semangat satu dengan yang lain. Kita diharapkan mampu untuk terus tidak berhenti apa yang telah kita dengarkan dari firman Tuhan dalam situasi apapun di mana kita dapat menjadi berkat untuk menyatakan firman itu memberkati, hadir, ada dalam kehidupan orang lain. Dan disinilah kita perlu, saudara, untuk mencoba terus mencari celah, mencari kesempatan bagaimana firman Tuhan itu dapat kita lakukan. Agar di tengah-tengah situasi di mana kita ada, di situ kita juga masih tetap dapat memberkati yang lain. Saudaraku, mari kita terus menghayati bagaimana perintah Tuhan melalui sabdanya pada saat ini bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Membutuhkan semangat, tekad, perjuangan, dan juga kesetiaan. Dan biarlah orang-orang yang dengan tetap tekun melakukannya, setia melakukannya, Tuhan akan menyertai, melindungi, dan senantiasa memberkati. Selamat menjadi pelaku firman yang baik. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih sabda firman-Mu yang singkat pada malam hari ini, memberikan nasihat kepada kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi kami mampu mendengar, namun juga kemudian mampu untuk melakukannya. Karena dengan demikian, maka firman-Mu akan menjadi berkat dan tergenapi dalam kehidupan konkret. Lebih-lebih saat ini ya Tuhan, di mana kami saling membutuhkan dukungan semangat satu sama lain. Kiranya Tuhan beserta dengan kami semua, dan kami dapat terus mengungkapkan diri kami menjadi bagian dari saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih untuk sabda-Mu, sempurnakanlah dari segala kekurangan yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Saudara, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan yang telah kita siapkan masing-masing.
Dasar ungkapan syukur kita terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian, saudara-saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Seiring dengan sabda pembimbing kita untuk menghimpun persembahan, mari kita iringi dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2, kita menghimpun persembahan. Sekarang beri syukur. Segala karya Tuhan, bibinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun kepada Tuhan, sekaligus kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu, mengucapkan puji dan syukur karena tuntunan dan penyertaan-Mu nyata atas kami di tengah-tengah kebersamaan pada malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk tuntunan sabda-Mu yang memberikan pengertian kepada kami, lebih-lebih di tengah-tengah situasi saat ini. Namun demikian, perkenankan pula kami naikkan permohonan kami terkait dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang kami lakukan di tengah-tengah suasana pergumulan pandemi ini. Bapa, Engkau tahu seluruh gereja Tuhan yang saat ini perlu dengan bijak menyikapi apa yang terjadi. Kami menata diri sedemikian rupa. Ibadah dan kegiatan gerejawi yang kami lakukan dengan secara online. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang seharusnya menjadi bagian dari pembinaan bagi iman kami. Semuanya baru dapat kami lakukan secara online. Bapa, namun kami tetap bersyukur, melaluinya kami tetap masih memiliki kekuatan, semangat untuk kami terus dapat membangun kebersamaan kami satu sama lain. Karena itu berkatilah kegiatan-kegiatan ibadah, mulai dari anak-anak sampai dewasa, agar kami mampu terus dibangun dan bertumbuh dalam iman percaya kami. Bapa, berkatilah seluruh anggota majelis jemaat, baik yang di Induk maupun Pepantan, supaya terus bersemangat dan memberikan diri di dalam ungkapan di tengah-tengah kebersamaan di wilayah masing-masing, supaya dapat memberikan support keluarga-keluarga yang terus membutuhkan dampingan melalui koordinasi dan juga kontak yang setiap saat disampaikan dan diberikan. Dukungan support dari kami semua satu sama lain sungguh sangat berarti pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang sakitnya karena terpapar COVID-19 maupun
dalam kondisi sakit karena memasuki usia lansia. Demikian pula yang dalam proses penyembuhan dari sakitnya. Bapa, kiranya Engkau memberkati dan kiranya Engkau selalu menjamah saudara kami dari setiap kondisi masing-masing, agar pertolongan yang datangnya dari Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan itu terjadi pula atas kehidupan saudara-saudara kami. Seperti Engkau nyatakan menjadi berkat bagi mereka yang telah Tuhan tolong dalam sakit penyakitnya. Bapa, berikanlah kekuatan, keteguhan, dan kesabaran kepada anggota keluarga yang setiap saat dengan kesetiaan menunggui dan mencukupkan, melayani apa yang menjadi kebutuhan mereka yang sakit. Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan anak-anak kami untuk meraih masa depan di dalam proses studi mereka yang sampai hari ini harus kembali dilanjutkan secara online. Tuhan, berkatilah anak-anak kami supaya meskipun dalam situasi seperti saat ini, mereka tetap memiliki semangat dan juga tanggung jawab untuk belajar dan mencari ilmu untuk menjadi bekal bagi masa depan mereka. Kami percaya hikmat yang dari Tuhan menuntun dan memberkati anak-anak kami, supaya mereka nantinya juga menjadi generasi gereja, generasi keluarga, dan juga menjadi penerus bagi kesejahteraan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan bangsa negara kami. Bapa, kami juga berdoa, kami menyerahkan seluruh keluarga warga jemaat yang telah Tuhan berkati dengan pekerjaan masing-masing. Tuhan, kiranya melalui pekerjaan itu, aktivitas pelayanan menjadi dasar yang utama. Melayani adalah dasar utama dalam pekerjaan itu. Sehingga selain mereka akan terus menjadi berkat, seturut dengan apa yang Engkau nyatakan kepada mereka, ada satu kekuatan yang mendorong saudara kami semua untuk terus bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Dan Engkau menyatakan penyertaan yang akan melindungi mereka dari berbagai ancaman. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami yang saat ini terus masih menghadapi pandemi COVID-19. Bapa, berkatilah seluruh tenaga-tenaga medis yang bekerja dengan begitu keras, dan mereka juga harus menjaga diri sedemikian rupa. Tuhan, kasih sayang-Mu jauh lebih besar dari apa yang menjadi pergumulan kami. Demikian juga kuasa-Mu jauh lebih besar dari apa yang saat ini menjadi ancaman bagi kami. Berkatilah seluruh tenaga medis yang bekerja dengan begitu giat. Ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, tanda syukur kami kepadamu. Sucikanlah ya Allah, agar menjadi sarana bagi kami untuk terus dapat ikut serta di dalam menyatakan kerajaan-Mu tetap terjadi dalam setiap kegiatan pelayanan yang kami lakukan. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini, dan kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah seluruh keluarga-keluarga. Demikian pula pada malam hari ini ketika kami harus beristirahat, berilah kami keteduhan, ketenangan, dan penyertaan yang akan menjaga kami dari segala kekhawatiran. Inilah doa kami seutuhnya ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dalam ungkapan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 274. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu
Saudaraku, undurlah dari kebersamaan pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan sukacita yang datangnya dari Allah Bapa, serta damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, serta hikmat dan pengertian dari Roh Kudus akan selalu dicurahkan ke dalam kehidupan saudara-saudara pada saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.